Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 26. Kemarin 25 Oktober itu hari kelahiran saya kemarin. Kok nggak ada yang menyampaikan Yaumul Milad. Doanya saja, nggih. Doanya saja Mabrur Ustaz, semoga mabrur. ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, jadi wasilah kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Kemarin hari Rabu ya ada kuliah bisnis di Kota Batu di Malang di Jawa Timur. Itu yang mengadakan adalah IAI Al Khairat dari Pamekasan, Madura. Silakan, siapa yang angkat tangan? Nanti bisa dilihat motivasi bisnisnya. Itu Ustadz yang jadi motivatornya. Bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang bahagia dan barokah. Di situ dijelaskan ya, langkah-langkahnya. Jadi ada 7 kunci menjadi pengusaha sukses yang bahagia dan barokah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anakku, adik-adikku, calon pengusaha, calon pembisnis di masa depan yang sukses, kita akan memulai pada bab 6 ya. Pada bab 6 yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengembangan tim ya. Jadi kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengembangan tim. Ini sebetulnya diperbesar ya. Udah tampak ya di layar ya. Baik, kita akan masuk kepada bab 6, yaitu kepemimpinan dan pengembangan tim. Di mana sebuah perusahaan itu harus mempunyai leader, ya. Harus mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang mana seorang pemimpin itu mempunyai ilmu yang luas, pengalaman yang banyak, sehingga dapat mengembangkan tim yang dia bawai. Sehingga perusahaan yang dipegangnya, yang dikembangkannya menjadi perusahaan yang berkembang, yang sukses, yang perkembangannya pesat. Baik, kita akan mulai dari definisi kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi kepemimpinan di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu
atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan kombinasi keterampilan komunikasi, empati, pengambilan keputusan, dan pengelolaan hubungan antar personal. Jadi, kepemimpinan yang efektif itu membutuhkan kombinasi keterampilan komunikasi, empati, pengambilan keputusan, dan pengelolaan hubungan antar personal. Pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan visi, menetapkan arah, dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan kepemimpinan, mulai dari definisinya. Definisinya adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah kepemimpinan. Ya. Sedangkan kepemimpinan yang efektif itu membutuhkan kombinasi keterampilan, mulai dari komunikasi, empati, pengambilan keputusan, dan pengelolaan hubungan antar personal. Ya. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan visi, menetapkan arah, menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin itu Tuturi Handayani. Ya, ada yang ngerti Tuturi Handayani? Halo? Ada yang ngerti Tuturi Handayani? Ada yang apa Tuturi Handayani? Ayo kan, angkat tangannya yang hafal. Tuturi Handayani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Ya, itulah pemimpin. Jadi harus punya itu semua. Pemimpin itu harus bisa di depan menjadi panutan, ya. Di tengah bisa membaur, mempunyai empati, menerima masukan, menerima keluhan, curhat, ya. Kemudian dari belakang dia mendorong, memotivasi bawahannya, karyawannya untuk lebih baik lagi dengan mengikutkan kursus, seminar, ya, atau outbound, ya. Itu salah satu untuk mensupport karyawannya agar karyawannya bisa termotivasi untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai seorang pemimpin dan setiap pemimpin mempunyai gaya, mempunyai style, ya. Leader style, ya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering ditemukan dalam manajemen bisnis. Masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, ya. Satu, kepemimpinan otoriter. Otoriter, ada yang tahu otoriter seperti apa contohnya? Pemimpin yang otoriter seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Mas Rizky, ojo turu re, dibuka itu kameranya itu. Mbak Leni, apa itu otoriter? Penyerahan kekuasaan, Ustaz. Penyerahan kekuasaan, apa itu? Otoriter, apa otoriter? Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menjadi pusat otoritas tertinggi atas semua keputusan. Apa contohnya? Di dalam lembaga apa contohnya? Di dalam organisasi apa contohnya? Otoriter itu? Ada yang tahu? Di dalam organisasi apa? Otoriter?
Sikap, Ustadz. Sikap Iya. kepemimpinan. Itu gaya Dan kepemimpinan. memiliki kepribadian arogan. Seperti di apa contohnya, di lembaga apa contohnya? Contohnya itu menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik atau saran. Iya, di lembaga apa contohnya? Dalam sebuah organisasi gitu. Iya, apa contohnya organisasinya? Tahu? Dalam OSIS gitu, OSIS? Masa OSIS otoriter? atau dalam BEM gitu ya. Masa BEM otoriter? Ayo dalam apa? Nggak apa-apa. Salah ada yang benarkan, ya toh. Ketimbang salah nggak ada yang benarkan, nanti tersesat. Ya. Nggak jadi sukses nanti, malah. Ya. Malah membawa kehancuran. Otoriter itu dalam organisasi apa contohnya? Dalam organisasi TNI, ya. Apa TNI? Tentara Negara Indonesia, Ustaz. Tentara negara. Masa tentara negara? Apa kepanjangan dari TNI? Ada yang tahu? Apa? Tentara Nasional Indonesia, Ustaz. Tentara Nasional Indonesia. Indonesia, ya, bukan tentara negara Indonesia, ya. Nanti ditertawain anak SD, ya. Oke, baik. Itu satu gaya kepemimpinan yang ada di sebuah organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Ayo, siapa yang tahu kepemimpinan demokratis? Contohnya di apa? Dalam bidang apa? Dalam organisasi apa? Demokratis. Pemerintahan, Ustaz. Pemerintahan, luar biasa Mas Rizky. Oke. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire, ya. Laissez-faire, ya. Kepemimpinan yang bebas, ya. Jadi memberi kebebasan kepada karyawannya. Misalnya di kantornya itu bagaikan di kamarnya. Jadi mau pakai kaos, mau pakai baju tidur, yang penting apa yang ditugaskan sudah terlaksana, sudah. Itu kepemimpinan laissez-faire, ya. Laissez-faire. Jadi dikasih kebebasan menciptakan dunia kantornya sendiri. Mau seperti di pantai, mau seperti di rumahnya, pokoknya diberi kebebasan. Yang terpenting apa yang ditugaskan itu tercapai, ya. Yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional. Transformasional. Ada yang tahu kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan yang mendorong pengikutnya untuk bekerja secara maksimal dan mencapai tujuan organisasi, Ustaz. Oh, luar biasa, betul. Yang inovatif, ya. Yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, itu luar biasa. Itu namanya kepemimpinan transformasional. Jadi, ada gaya-gaya kepemimpinan yang seperti itu ada. Ada yang otoriter, ada. Yang demokratis, ada. Yang laissez-faire, ada. Yang transformasional, ada. Ya. Tergantung dari pemimpin itu sendiri. Ya, mempunyai gaya-gaya masing-masing.
Kemudian yang berikutnya yaitu tentang pengembangan tim. Pengembangan tim adalah proses menciptakan sinergi di antara anggota tim untuk mencapai kinerja yang optimal. Proses ini melibatkan penguatan komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi di antara anggota tim itu sendiri. Beberapa strategi untuk mengembangkan tim yang efektif termasuk 1. Pembentukan tujuan yang jelas. 2. Komunikasi efektif. 3. Pengembangan keterampilan individu. Nah, ya. Jadi dalam pengembangan tim, ini tugasnya dari seorang leader ya. Tugas dari seorang pemimpin, dia harus bisa mengembangkan tim yang ada di bawahnya. Di tim-tim, dia membentuk tim-tim. Ada tim dari marketing, promosi, sales, ada tim dari produksi, ada tim dari keuangan, ada tim-tim. Dan setiap tim itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Itu tugas dari seorang pemimpin. Ya. Yang pertama harus membentuk tujuan yang jelas. Jadi pembentukan tujuan yang jelas. Ya. Pembentukan tujuan yang jelas ini, tim yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan lebih mudah terfokus pada hasil dan bekerja lebih efisien. Ya. Jadi kalau sudah tujuannya jelas, itu akan mudah untuk fokus dan lebih efisien dalam bekerja. Ya. Jadi pembentukan tujuan yang jelas ini, tim yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan lebih mudah terfokuskan ya pada hasil. Jadi hasilnya itu fokus. Kalau sudah ada instruksi dari pemimpinan, nih loh, tujuan kita hari ini misalkan memproduksi 100 unit barang. Jadi tim bagian produksi fokus bagaimana 100 unit barang dalam sehari itu bisa tercapai. Ya. Terus misalkan tim pemasaran, tim marketing misalkan. Target hari ini harus bisa menjual atau bisa meludeskan barang yang lama, stok lama misalkan. Jadi di gudangnya misalnya ada stok lama sekitar 100 unit barang. Dibuat promo misalkan. Langkah-langkahnya seperti apa. Yang penting tujuannya jelas. Dan setiap tim yang sudah diberi mandat, diberi amanat itu harus bertanggung jawab terhadap tujuannya itu. Jadi tim produksi harus jelas, tim keuangan menyiapkan uangnya, dananya harus sudah siap, terus tim promosinya, tim marketingnya untuk melakukan untuk mempayukan, apa sih? Laku atau payu itu apa sih bahasa Indonesianya? Menjualkan ya sesuai dengan target itu malah lebih terfokuskan dan lebih efisien. Jadi nggak kemana-mana tugasnya ya. Marketing ya tugasnya marketing, keuangan ya tugasnya keuangan, terus produksi ya tugasnya produksi. Ya. Terus yang kedua harus bisa komunikasi yang efektif. Ya. Komunikasi yang terbuka dan transparan adalah kunci untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada. Meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap anggota timnya memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi. Ya, harus komunikasi itu efektif ya. Tim satu dengan yang lainnya harus ada komunikasi yang efektif. Apalagi satu tim, wah itu jangan sampai ada miskomunikasi. Kalau sudah ada miskomunikasi, yang satu tujuannya ke timur, yang satu tujuannya ke barat, akhirnya tidak tercapai yang
yang ditentukan, ya, tujuan yang sudah ditentukan dari awal tidak tercapai. Yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan individu. Nah, jadi pemimpin itu harus bisa memastikan bahwa setiap anggota timnya itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, baik melalui pelatihan yang diadakan secara formal maupun kesempatan belajar di tempat kerja atau mengikuti seminar-seminar di luar perusahaan. Jadi pengembangan kualitas karyawan itu penting. Untuk kita mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang mumpuni, yang profesional, itu harus seorang pemimpin itu harus bisa membuat langkah-langkah sehingga anggota timnya ini lebih berkualitas, lebih lebih profesional lagi dengan melalui mengikutkan anggotanya itu ke kursus-kursus, ke seminar-seminar misalkan, atau mengikutkan outbound tentang pemasaran, tentang manajemen dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan situasional ini menekankan pentingnya fleksibilitas, fleksibel dalam gaya kepemimpinan. Ya. Pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nggak boleh kaku, ya. Nggak boleh kaku. Terus menyesuaikan juga dengan kebutuhan anggota timnya. Jadi tadi Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani itu harus betul-betul menjadi bagian dari seorang pemimpin, ya. Jadi dan harus juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang ada. Jadi kalau intinya jangan kaku, ya. Jadi seorang pembisnis itu harus cerdas, harus pintar. Kalau kita di dalam tentang manajemen bisnis itu dari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi itu, dari sifat-sifatnya Rasul yang 4 itu, yang siddiq, amanah, fatonah, tabligh, itu harus betul-betul kita ambil, ya, sebagai motivasi, sebagai pedoman hidup kita dalam membangun bisnis kita. Contohnya apa? Seorang pembisnis itu harus siddiq. Nah, siddiq ini bentuk kejujuran kita itu kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah ini bentuk kejujuran kita kepada sesama. Terus yang berikutnya, fatonah, ini bentuk kecerdasan, ya. Bisa membaca peluang, bisa membaca kekuatan, bisa membaca juga kesempatan. Pokoknya bisa membaca, itu kecerdasan dalam fatonah, dalam melihat peluang bisnis yang ada. Yang keempat itu sifatnya Kanjeng Nabi itu, ya, tabligh. Jadi kecerdasan yang harus kita miliki itu dalam penyampaian. Tabligh itu kan menyampaikan. Itu juga harus profesional. Kalau empat-empatnya ini sudah bisa dimiliki oleh seorang pemimpin, itu pemimpin yang luar biasa itu. Jadi pemimpin yang efektif, pemimpin yang situasional, disesuaikan dengan situasinya. Jangan sampai dengan situasi yang terpuruk kemudian dia malah menambah keterpurukan itu. Nah, jadi harus situasional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Teori kepemimpinan situasional menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Tetapi pemimpin harus mampu mengadaptasi gaya mereka untuk mencapai hasil terbaik. Itulah prinsip yang harus dipegang oleh kepemimpinan. Jadi nggak boleh saklek seperti apa tadi? Pemimpin yang otoriter, ya. Ada kalanya kita otoriter, ada kalanya kita demokratis, ya. Ada kalanya juga kita itu laissez-faire, ya. Ada kalanya kita juga transformasional. Jadi
disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itulah pemimpin. Oke, sekarang ada studi kasus. Nah, tolong betul-betul studi kasus ini kalian itu kerjakan biar Ustadz itu bisa mengetahui bahwa kalian itu paham atau tidak paham ya. Apabila ada ketidakpahaman langsung bisa chat ya, langsung bisa WA atau langsung bisa bertanya. Ini ada studi kasus tentang gaya kepemimpinan dalam transformasi organisasi. CEO baru perusahaan W ya menghadapi tantangan besar dalam mengubah budaya organisasi yang sudah usang dan tidak responsif terhadap perubahan pasar. Stagnan sudah ya, sudah kaku ya. Dia memilih untuk mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional dan memotivasi timnya untuk merangkul perubahan dan inovasi. Langkah-langkah yang melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi. Nah, apa langkah-langkahnya? Ayo kita belajar bersama, jawab bersama. Yang pertama, tentukan visi yang baru. Ya, tentukan visi yang baru. Tolong kalian paparkan apa maksud dari visi yang baru itu. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Apa yang mau dilibatkan karyawan itu? Dalam hal apa? Dan yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Apa yang harus dihargai, apa yang harus diakui. Kalian paparkan. Dan yang keempat, yang terakhir, inovasi. Apa yang harus dikembangkan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question, please? Any question? Ada pertanyaan? Konten pertanyaan? Udah paham belum? Udah paham belum ini? Calon-calon pemimpin masa depan ini sudah paham belum ini? Yang penting kalian kerjakan, kalian sudah semester 5 loh. Ya. Semester 5 kurang lebih 1,5 tahun lagi udah selesai. Ya. Ya, lebih hampir. Ada yang ditanyakan Mas Fatur Rahman? Udah semester 5 loh, ya. Masa ilmu tentang manajemen belum paham? Nah, sekarang sudah masuk ke kepemimpinan, ya. Sudah masuk ke bab tentang kepemimpinan, ya. Kepemimpinan dan pengembangan tim, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Nanti langsung diupload di GCR ya. Nanti Ustadz akan mengupload ini di GCR. Nanti kalian juga langsung jawabannya di GCR ya. Jadi UTS nggak usah UTS-UTSan. Yang penting kalian sudah menjawab mulai dari tugas yang pertama sampai tugas yang keempat ini ya. Menjawab semua, udah nilainya pasti saya kasih nilai A ya. Nilai yang tinggi 95 sampai 100 ya. Itu bukan karena kalian paham atau tidak ya. Tapi karena saya menghargai kerja keras Anda, keinginan Anda, motivasi Anda untuk bisa. Yang penting kalian sudah menjawab, nanti Ustadz kan melihat, oh ini paham, oh ini belum paham. Nanti kalau ada kesempatan, Ustadz akan ulangi lagi, perdalam lagi teori-teori atau bab mana yang belum kalian pahami. Ada pertanyaan? Dikerjakan ya. Dikerjakan tuh tugasnya tuh ya. Udah banyak tugas, ada 4 kalau nggak salah. Nanti langsung Ustadz akan ngasih nilai dan itu buat bahan nilai dalam UTS-nya. Ujian tengah semester. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Oke. Mas Rizky, silakan. Apa, Mas?
Untuk tugas yang udah lama masih ada kesempatan untuk ngerjain Ustaz? Loh, ada, terbuka bebas, ya. Nggak ada waktu, nggak ada waktu apa, batas pengumpulannya nggak ada. Kerjakan saja, nanti pasti dinilai, ya. Kan langsung keluar nilainya, bagi yang ngumpulkan langsung keluar nilainya di sampingnya itu, ya. Siap Ustaz. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga teori atau mata kuliah yang Ustadz sampaikan tentang kepemimpinan dan pengembangan tim hari ini dicatat oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, menjadikan wasilah bagi kalian semua, menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang sukses di masa depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa Sabtu depan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Stop dulu ya.